pada suatu hari di tempat ibadah diadakan kegiatan ceramah yang mendatangkan pembicara tokoh agama. Pembicara menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila apabila ditinjau dari ajaran agama. Berdasarkan cerita tersebut, respon manakah yang paling tepat yang sesuai dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas? A. Meminta penyelenggara menghentikan acara karena membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. B. Melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah menyebarkan informasi yang tidak benar terkait Pancasila. C. Setelah kegiatan selesai, menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. D. Meminta pemerintah untuk menertibkan para penceramah keagamaan agar memiliki pemahaman tentang ideologi Pancasila. E. Mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, sekarang kita bahas ya. Kita bahas terlebih dahulu jawaban-jawaban yang salah terlebih dahulu biar semakin paham kenapa hal tersebut bisa salah. Yang pertama, A. Meminta penyelenggara menghentikan acara karena membahayakan eksistensi NKRI berdasarkan Pancasila. Jadi di sini dikatakan juga ya, berdasarkan cerita tersebut, respon manakah yang paling tepat yang sesuai dengan konsep kebinekaan untuk menghadapi tindakan di atas. Jadi maksudnya daripada konsep kebinekaan itu artinya adalah tadi ya, kita itu harus merespon dengan perilaku yang bisa sebetulnya menerima terlebih dahulu dari apa yang dibicarakan tadi, kemudian membuat sebuah respons supaya tidak menyebabkan sebuah kericuhan gitu. Jadi ini salah, kenapa meminta penyelenggara menghentikan acara? Karena kalau misalkan ketika penceramah tadi masih menjelaskan terkait dengan ceramahnya, lalu kita tiba-tiba meminta penyelenggara menghentikan, pasti kalau seperti itu akan memancing kericuhan, kegaduhan di tempat ibadah tersebut, dan tentu saja sangat tidak sesuai dengan konsep kebinekaan. Nanti di option selanjutnya ada option yang betulnya, nanti dijelaskan juga. Kemudian yang B, ini juga salah. Kenapa? Karena melaporkan ke pihak yang berwajib karena telah menyebarkan informasi yang tidak benar terkait Pancasila, ini juga salah. Karena kalau seperti ini, ketika sedang berlangsung ceramahnya, tiba-tiba kita melaporkan ke pihak yang berwajib, kemudian ternyata misalkan dihentikan, maka tentu saja hal tersebut juga akan menyebabkan sebuah kericuhan gitu, memancing kericuhan. Kemudian yang paling penting juga di sini dikatakan telah menyebarkan informasi yang tidak benar terkait Pancasila. Ini juga kurang tepat gitu ya. Kenapa kurang tepat? Karena di sini dijelaskan pembicara menyampaikan pro dan kontra ideologi Pancasila. Jadi maksudnya adalah sebetulnya ini hanya menyampaikan pro dan kontra, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar gitu. Ini juga salah. Kemudian yang benar adalah yang C. Yang C, setelah kegiatan selesai menemui pembicara untuk berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Ini yang benar gitu ya dari kelima opsi ini. Kenapa ini benar? Karena tentu saja dengan kita memberikan respon seperti ini tidak akan memancing keributan. Dengan berdiskusi kita juga bisa mendalami sebetulnya yang diceritakan terkait dengan pembicara itu seperti apa sih. Jadi kita bisa lebih mendalami lagi gitu pemahaman-pemahaman terkait dengan pembicara ini. Dengan seperti ini pun kita bisa memberikan jalan daripada ketika berceramah tadi masih bisa berjalan gitu sampai dengan selesai. Kemudian yang D, meminta pemerintah untuk menertibkan para penceramah keagamaan agar memiliki pemahaman tentang ideologi Pancasila. Ini juga salah, karena kalau seperti ini dilakukan saat penceramah, ya saat ceramah dilakukan menghentikan gitu, maka tentu saja akan membuat kericuhan. Padahal tadi dijelaskan ya bahwa pembicara ini hanya menyampaikan pro dan kontra, jadi tidak belum tentu salah gitu. Kita harus memverifikasi terlebih dahulu apa sih yang sebetulnya dimiliki pemikiran oleh penceramah ini. Kemudian yang E, mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara untuk menjaga persatuan kesatuan. Ini juga salah karena memang di sini dijelaskan mengingatkan pembicara bahwa Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, tapi di sini tidak dijelaskan kapan diberikannya. Kalau misalkan ketika ceramah tersebut berlangsung dikatakan seperti ini, mungkin sama-sama akan membuat kericuhan gitu. Oke. Ya pada intinya di sini sudah dijelaskan ya cara cepatnya terkait dengan soal tadi, berikan solusi yang tepat setiap masalah, jangan terburu-buru dalam memberikan solusi apalagi akan membuat keributan ataupun kericuhan. Analisis dulu baik buruknya setiap mau diberikan solusi, kemudian ikuti tahapannya, jangan dilewat, pastikan suatu hal itu benar. Jadi tadi kan tahapannya adalah ya kita tunggu dulu lah sampai pembicara tersebut selesai sampai akhir ceramahnya, kemudian kita ngobrol terlebih dahulu
empat mata dengan pembicara tadi ataupun penceramah tadi. Kemudian janganlah hal yang belum jelas maksud dan tujuannya, tapi langsung kita hakimi, oke? Sebagai negara yang memiliki karakteristik multikultural, Indonesia rentan terhadap isu-isu eksklusivisme, intoleransi beragama, serta diskriminasi ras atau etnis. Perbedaan makin tajam sehingga rentan menimbulkan permusuhan dalam masyarakat. Apa peran nasionalisme yang paling tepat untuk menghadapinya? A. Bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik. B. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. C. Mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat. D. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. E. Menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis atau ras dalam masyarakat. Oke, semuanya pada menjawab D ya. Tapi ada juga nih yang menjawab E. Oh, mungkin soal sebelumnya. Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi yang salah yang A, bersikap objektif dan tidak terlibat dalam masalah politik, salah ya. Pertama, kenapa tiba-tiba ada politik di sini, tidak dijelaskan terkait dengan politik. Kemudian dan di sini itu berkaitan dengan karakteristik multikultural. Jadi ini opsinya A betul-betul salah, tidak berkaitan. Kemudian yang B, mengenal berbagai ragam budaya dalam masyarakat, ini juga salah. Kalau misalkan kita hanya mengenal kita bisa gitu ya, hanya mengenal saja gitu. Tapi tidak bisa menangkal daripada potensi permusuhan tadi. Kemudian yang B, salah. Aktif melakukan kegiatan sosial agar memiliki jiwa sosial. Sebetulnya ini salah ya, bisa saja sebetulnya dilakukan, tapi masih tetap memiliki pemahaman tadi. Jadi kalau misalkan kita aktif di kegiatan sosial, belum tentu kita bisa menangkal daripada sesuatu yang bisa menimbulkan permusuhan. Kemudian yang salah itu juga yang E, menghadiri berbagai forum lintas agama dan etnis atau ras dalam masyarakat. Ini juga salah karena kalau misalkan hanya menghadiri saja sama seperti yang tadi. Kita hanya sebatas kenal, hanya tahu, tapi kurang pas sebagai penangkal daripada potensi permusuhan. Dan jika dibandingkan antara E, B, dan D, tentu saja yang B benar, karena di sini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap hidup sehari-hari. Di mana tentu saja dalam nilai-nilai Pancasila itu, apalagi dalam 45 butir pengamalan Pancasila, sebetulnya itu semua sudah betul-betul mewakili dan sebagai pedoman dalam hidup kita gitu. Kalau misalkan kita betul-betul menerapkan daripada ke-45 butir pengamalan tadi, maka tentu saja kita akan tidak akan menimbulkan permusuhan pada masyarakat seperti itu. Oke, jadi pada intinya amalkan saja daripada 45 butir poin-poin pengamalan Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, sorry, ini ada cara cepatnya. Pada intinya sebagai warga masyarakat Indonesia dalam berbangsa bernegara dan melakukan kegiatan sehari-hari, dari karakter multikultural yang ada di Indonesia, kita bentengi semuanya dengan menerapkan Pancasila untuk menjaga kedamaian, kerukunan beragama, keseimbangan hak dan kewajiban. Asalkan menerapkan poin-poin Pancasila, apalagi 45 butir pengamalan Pancasila, pasti aman, tentram, berprestasi, pemimpin adil, tangguh, cinta dan bangga terhadap Indonesia. Jadi pada intinya tadi ya, terapkan daripada poin-poin pengamalan Pancasila. Perselisihan pendapat antar warga masyarakat di lingkungan sosial masyarakat setelah diselesaikan dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah A. Musyawarah, B. Diplomasi, C. Negosiasi, D. Dialog, E. Rekonsiliasi. Oke, tentu saja jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, sebetulnya rekonsiliasi. Kemudian yang menjawab musyawarah itu jelas salah. Kenapa? Karena di sini jelas ya, perselisihan pendapat antar warga masyarakat di lingkungan sosial masyarakat setelah diselesaikan dengan baik. Jadi kasus musyawarah ini sebetulnya sudah dilaksanakan. Jadi ini betul-betul soal jebakannya, hati-hati. Jadi proses musyawarah sudah dilaksanakan tahapannya. Maka sebetulnya memang jawaban yang paling tepat adalah rekonsiliasi. Kemudian diplomasi juga salah karena diplomasi ini merupakan istilah seperti musyawarah terkait dengan hubungan antar negara, bukan antar warga masyarakat untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian yang C, salah karena negosiasi itu seperti proses tawar-menawar yang dilakukan antar organisasi atau kelompok untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tapi di sini sebetulnya kan sudah diselesaikan masalahnya dengan musyawarah, bukan lagi terkait dengan negosiasi. Mungkin negosiasi bisa pada saat musyawarah itu berlangsung sebelum diputuskan daripada hasil ketetapannya. Kemudian dialog juga salah karena dialog itu proses komunikasi antar individu untuk mendapatkan sebuah keputusan atau informasi. Dan rekonsiliasi ini benar karena rekonsiliasi artinya adalah proses pemulihan hubungan. Oke.
Karena di sini sudah jelas-jelas setelah diselesaikan dengan baik. Jadi sebetulnya untuk musyawarah ini sudah kelewat tahapannya gitu ya. Sekarang yang ada di tahap selanjutnya adalah rekonsiliasi untuk memperbaiki ataupun proses pemulihan hubungan sebelumnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami kan ya? Oh ya ini, pada intinya cara cepatnya pahami teks baik-baik, kita harus cepat mengerjainnya gitu ya. Tapi tetap cermat, jawab soal yang benar, pahami juga beberapa istilah tadi. Jadi jangan terburu-buru rusuh gitu ya. Kelihatan soal mudah tapi hati-hati, baca lagi dengan cermat daripada soalnya. Peran nasionalisme yang diwujudkan melalui sikap toleran dalam keberagaman suku di Indonesia dapat kita lihat dari A. Teman-teman menertawai Dio yang senang dengan makanan khas daerahnya. B. Mika merasa tidak kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman barunya yang tidak menganggap Mika berbeda meski logat bicaranya berbeda dengan teman-temannya. C. Santi merasa tidak sungkan untuk bergabung dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya meski berbeda keyakinan dengan mereka. D. Tidak sedikit teman yang mencibir Dita hanya karena postur tubuh, warna kulit, dan rambut yang berbeda. E. Jane berusaha untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang dicita-citakan meskipun kebanyakan pegawai di perusahaannya berbeda keyakinan dengannya. Oke. Shaming, oke, betul ya, body shaming. Kita bahas yang salah. Yang salah adalah yang A. Teman-teman menertawai Dio. Ini betul-betul melakukan hal yang tidak semena-mena terhadap orang lain ya. Maka dengan menertawakan seperti ini sama saja dengan kita tidak menghormati adat istiadat ataupun budaya ataupun kebiasaan orang lain. Apalagi pada poin ini terkait dengan makanan khas daerahnya, terkait dengan budaya ya. Kita tidak boleh menertawakan, tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap orang lain yang berbeda budaya dengan kita. Kemudian yang D ini juga salah, tidak sedikit teman yang mencibir, kita hanya karena postur tubuh, warna kulit, dan rambut yang berbeda. Ini juga salah. Karena yang dijelaskan di sini itu terkait dengan keberagaman suku di Indonesia ya. Kemudian yang E, Zain berusaha untuk mendapatkan posisi pekerjaan yang dicita-citakan meskipun kebanyakan pegawai di perusahaannya berbeda keyakinan dengannya. Ini salah, ini tidak sesuai dengan topik, seharusnya tentang keberagaman suku bukan keyakinan. Di sini jelas-jelas ya melalui sikap toleran dalam keberagaman suku. Di sini jelas-jelas keberagaman suku, tapi contoh kasus yang diberikan pada option E ini terkait dengan berbeda keyakinan, maka ini tidak cocok, ini salah. Kemudian yang C ini juga salah. Santi merasa tidak sungkan untuk bergabung dengan teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya meski berbeda keyakinan dengan mereka, ini juga terkait dengan keyakinan, salah ya. Sedangkan di soal terkait dengan keberagaman suku, maka dari itu yang benar adalah yang B, betul ya, yang menjawab B. Karena di sini jelas Mika merasa tidak kesulitan untuk bergaul dengan teman-teman barunya yang tidak menganggap Mika berbeda meski logat bicaranya berbeda dengan teman-teman. Jadi meski logat bicaranya berbeda dengan teman-temannya, berarti ini sikap yang positif yang merupakan sikap toleran dalam keberagaman suku di Indonesia, oke? Sedangkan tadi di sini tidak sedikit teman yang mencibir untuk yang D ya, tidak sedikit teman yang mencibir, berarti banyak yang mencibir. Berarti kalau seperti itu tidak toleran ya. Itu menghina, memberikan sikap diskriminatif, tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, paham ya? Sudah paham ya? Sorry ya, jadi setiap soal suka ada poin-poin yang ingin ditekankan. Jadi hati-hati pada soal HOTS TWK rasa TKP. Fokus pada topik soal, jangan pilih option yang tidak sesuai dengan topik. Hati-hati, banyak jebakannya, oke? Jadi tadi terkait dengan di soalnya jelas-jelas berhubungan dengan keberagaman suku, sedangkan di optionnya tadi terkait dengan keyakinan atau agama, itu tidak tepat ya, tidak berhubungan. Hati-hati, nanti nggak masalah kalau misalkan kalian ada yang terjebak di sini, ada yang salah. Yang penting nanti pada saat pelaksanaan tes CPNS-nya kalian sudah bisa benar ya, sudah bisa paham. UUD 1945 mengandung ketentuan yang memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh perilaku yang mencerminkannya adalah A. Mempelajari ajaran agama masing-masing dengan baik agar tidak timbul kesalahan dalam menjalankannya. B. Berpedoman pada ajaran agama masing-masing sebagai sikap hidup agar tidak menimbulkan dosa. C. Menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya. D. Menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan orang lain. E. Memprotes pendirian tempat ibadah agama lain karena dianggap tidak banyak
yang menjadi pengikutnya. Oke, maka tentu saja banyak yang menjawab C. Kita bahas ya. Kita lihat yang salah dulu. Yang D, menjunjung tinggi ajaran agama masing-masing karena ajaran tersebut paling benar dibandingkan dengan agama lain. Ini salah ya, karena kurang sesuai dengan poin memberikan kebebasan dalam menjalankan agama. Ini jelas salah. Tidak ada kata-kata terkait dengan memberikan kebebasan gitu. Kemudian yang E, memprotes pendirian tempat ibadah agama lain. Ini juga sama, sudah jelas-jelas memprotes berarti kita tidak memberikan kebebasan menjalankan ibadah untuk orang lain, padahal sudah jelas-jelas ya pada poin pengamalan sila yang pertama itu sudah jelas-jelas kalau kita itu harus selalu bisa memberikan kebebasan menjalankan ibadah untuk rekan kita yang memiliki agama yang lain. Yang A ini salah karena yang ditekankan dalam soal adalah sikap terhadap orang lain, sedangkan ini mempelajari ajaran agama masing-masing. Ini jelas salah, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kemudian yang B juga salah, berpedoman pada ajaran agama masing-masing. Ini karena berpedoman pada ajaran agama masing-masing salah ya, karena yang ditekankan masih dalam sikap pribadi gitu ya. Tapi tidak ada hubungannya untuk orang lain untuk memberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Ini salah. Dan yang benar adalah jawaban yang C, yaitu menghormati dan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk menjalankan ibadah. Ini benar ya. Karena memang memberikan kebebasan ibadah tentu saja sesuai dengan apa yang diminta daripada soal ini. Oke. Sedang dan sering terjadi. Ya jangan ikut-ikutannya berarti kita ya. Sebetulnya semua perilaku yang ada pada 45 butir pengamalan Pancasila itu tuh kalau misalkan kita betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya negara kita akan maju, akan rukun gitu ya, tidak akan ada masalah, banyak masalah seperti yang kita dengar saat ini gitu. Cara cepatnya, pahami soal lebih mendalam, sesuaikan topik atau tujuan yang diinginkan soal, jangan pilih option yang tidak berhubungan dengan soal, oke? Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya, etnis, agama, adat istiadat, dan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Perilaku yang sesuai dengan upaya menjalankan kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk menghadapi karakteristik tersebut adalah A, menggunakan bahasa daerah masing-masing, B, bangga menggunakan pakaian adat masing dari daerahnya, C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah, D, menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis, E, bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Oke, kita bahas yang D salah, menghindari menghindari kerjasama dengan orang lain yang berbeda etnis. Ini jelas salah ya, karena seperti ini kita tidak betul-betul tidak menjalankan prinsip kebinekaan. Seharusnya meskipun rekan kerja kita itu betul-betul beda dalam segi adat, istiadat, suku, agama, warna kulit, maka kita harus bisa betul-betul menerimanya gitu dan berlaku baik gitu, tidak diskriminasi, tidak berlaku semena-mena terhadap orang lain. Kemudian yang E juga salah, bersikap sopan terhadap orang lain yang berasal dari daerah yang sama. Ini ada kata-kata berasal dari daerah yang sama, berarti kita tidak bisa menerima kebinekaan. Padahal seharusnya kita harus bersikap sopan terhadap orang lain juga yang memiliki berasal daerah yang berbeda gitu ya. Kemudian yang A, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ini juga salah ya. Seperti terlihat terlalu bangga gitu menggunakan bahasa masing-masing. Seharusnya ketika berada dalam kondisi multikultural, misalkan dalam pekerjaan kita, ya kita seharusnya menggunakan bahasa yang umum gitu. Tidak boleh seperti mengagung-agungkan dari bahasa kita sendiri yang akan menyebabkan misalkan orang lain itu sakit hati dengan hal tersebut. Kemudian bangga menggunakan pakaian adat dari daerahnya. Tentu saja hal seperti ini bukan merupakan prinsip kebinekaan ya, apalagi dalam persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang C, menghormati adat istiadat budaya masyarakat di daerah. Benar ya, dengan menghormati setiap adat istiadat merupakan prinsip kebinekaan dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Jadi ingat ya, meskipun teman kita berbeda, baik itu adatnya, istiadatnya, kemudian budaya, etnis, agama, warna kulit, bahasa, maka kita harus tetap bisa menerima. Jangan sampai apa yang kita lakukan bisa memberikan sakit hati gitu kepada orang lain. Dalam pekerjaan pun tidak boleh menjadi sebuah hambatan, tidak boleh menghina, tidak boleh diskriminasi. Maka kita harus bisa memaksimalkan pekerjaan tersebut meskipun dengan teman kita yang berbeda. Oke, itu termasuk dengan prinsip daripada kebinekaan tersebut gitu.
Indonesia, cara cepatnya ya, Indonesia adalah negara multikultural, beda bahasa, beda agama, beda adat istiadat, beda suku, beda budaya. Prinsip menjaga kebinekaan, maksudnya meskipun berbeda, tapi kita tetap saling menyayangi sesama, tidak membeda-bedakan, tetap mencapai tujuan yang sama. Kemudian dalam prinsip kebinekaan, jangan diri sendiri atau adat sendiri yang diutamakan, tapi yang ditekankan adalah kebersamaan, persatuan, kesatuan. Jangan sampai apa yang kita lakukan betul-betul mencederai ataupun memberikan sakit hati kepada teman kita yang berbeda suku, adat, istiadat, budaya, kemudian tadi etnis ya, seperti itu. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengembangkan sikap toleransi terhadap nilai-nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok masyarakat yang ada. B. Menegakkan hukum tebang pilih. Nomor 2. Kemudian nomor 3. Mengembangkan sikap sovinisme melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara. 4. Menyelesaikan semua konflik yang ada dengan cara kekerasan dan voting. 5. Meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan. Kemudian pertanyaannya yang merupakan sikap kritis yang harus dikembangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Oke, sekarang kita bahas ya. Jadi di sini ada yang terkait dengan sovinisme, tadi sudah dijelaskan bahwa sovinisme itu adalah perlakuan yang bersifat negatif ya, yang harus kita jauhi, di mana sovinisme ini merupakan artinya cinta tanah air yang sangat berlebihan, di mana dengan cinta tanah air seperti ini yang berlebihan, kemudian pada akhirnya memiliki prinsip bahwa hanya negara kita yang betul-betul memiliki prinsip yang benar, sedangkan negara lain salah, dan kelanjutannya adalah bisa juga merendahkan negara-negara lain. Maka ini terkait dengan prinsip sovinisme yang betul-betul negatif. Kemudian primordialisme juga di sini artinya adalah pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertama. Ini terkait dengan primordialisme. Jadi pemikiran terkait dengan kepercayaan lain-lain yang sudah menerap gitu pada diri kita karena hal tersebut sudah diimplementasikan sejak kita masih kecil. Maka dari itu, kita lihat satu-satu, mengembangkan sikap toleransi terhadap nilai dan norma sosial yang berbeda-beda dari setiap anggota kelompok masyarakat yang ada. Ini betul ya, dengan kita memberikan toleransi, apalagi dengan negara kita adalah negara multikultural, tentu saja seperti itu akan membuat ataupun menjadi sebuah persatuan dan kesatuan. Kemudian dengan menegakkan hukum tebang pilih, ini jelas salah ya. Maksudnya hukum tebang pilih adalah hukum yang jika misalkan ke orang pemimpin gitu, hukumnya itu tidak adil. Ini jelas-jelas salah, karena kalau misalkan kita memberikan hukum yang tidak adil, tentu saja akan membuat perpecahan, akan membuat menyinggung orang lain gitu ya, yang diberikan hukum yang tidak adilnya. Maka yang nomor 2 salah, maka jawaban A dan C ini jelas salah. Kemudian mengembangkan sikap sovinisme melalui penghayatan wawasan berbangsa dan bernegara, ini jelas salah ya. Karena sikap sovinisme ini betul-betul negatif. Tadi sudah dijelaskan kalau misalkan cinta tanah air yang sangat berlebih, yang pada akhirnya merendahkan negara orang lain, maka tentu saja dengan kita menghina, misalkan dalam kasusnya kita menghina negara lain, maka tentu saja mungkin ada teman kita, saudara kita, yang dengan kita menghina negara itu akan menjadi merasa kurang baik terhadap kita gitu. Kenapa sih kita mesti menghina orang lain? Maka tentu saja dengan memberikan sikap sovinisme tersebut, itu akan sedikitnya memberikan sebuah perpecahan daripada hubungan pertemanan tadi. Maka tentu saja jawaban yang ada opsi yang 3-nya salah. Maka hal seperti itu tentu saja jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, yaitu 1 dan 5. Karena di sini jelas ya. Kemudian 4 juga salah, menyelesaikan semua konflik yang ada dengan cara kekerasan atau voting. Di sini ada kata-kata cara kekerasan, ini jelas salah. Kemudian meninggalkan sikap primordialisme yang berlebihan, ini betul ya, karena sikap primordialisme itu seperti pemahaman yang salah gitu. Tapi di sini kata-katanya adalah ditinggalkan. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang E, 1 dan 5. Dipahami ya untuk soal ini. Cara cepatnya, Indonesia adalah negara multikultural, tadi dijelaskan juga, beda bahasa, beda agama, beda adat istiadat, beda suku, beda budaya. Pada intinya prinsip penjaga kebinekaan, meskipun kita berbeda, tapi kita tetap saling menyayangi sesama, tidak membeda-bedakan, tetap mencapai tujuan yang sama. Kemudian dalam prinsip kebinekaan, jangan diri sendiri atau adat sendiri yang diutamakan, tapi yang ditekankan adalah kebersamaan, persatuan, dan kesatuan. Oke, kita bahas. Memasuki era reformasi, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan pokok negara dengan perkembangan zaman. Namun, berdasarkan ketentuan pasal 37 ayat 5 ditegaskan bahwa
khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Merujuk pada pasal ini, beberapa usaha kelompok ekstremis yang berupaya mengganti bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Islam tidak sesuai dengan A. Praktik demokrasi yang beragam, B. Sekularisme yang memarginalisasi agama, C. Otoritarisme yang berpegang pada kedaulatan negara, D. Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa dan keberagaman agama, E. Bela negara. Oke, ini berarti jawaban yang paling tepat tentu saja jawaban yang D ya, terkait dengan Pancasila, yaitu pada sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa menyimpang? Karena tentu saja di dalam pengamalan sila yang pertama poin-poinnya adalah ini. Ini kita lihat ya. Pada pengamalan sila yang pertama, kita bahas saja. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini poin 1. Poin 2, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada poin 2 ini saja gitu ya, pada poin 2 ini saja dijelaskan di sini ada kata-kata sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi memang untuk di Indonesia ini terkait dengan sila pertama ini sudah betul-betul membolehkan gitu ada agama membolehkan agama-agama selain agama Islam pun sudah termasuk gitu. Kemudian di sini mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sudah dijelaskan di sini gitu ya. Meskipun kita agamanya berbeda-beda tapi tetap betul-betul memiliki tujuan yang sama untuk kedaulatan NKRI, kemajuan bangsa gitu ya. Kalau misalkan tadi sistemnya dibuat hanya untuk sistem Islam saja, maka tentu saja mencoreng daripada pengamalan sila yang pertama ini. Kemudian yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini juga menyimpang dari poin ini. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Mengembangkan sikap saling menghormati itu. Di sini bahkan sudah jelas-jelas ya. Kita harus mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi tidak hanya untuk Islam ya. Kemudian tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, ini yang betul-betul dilanggar. Sedangkan tadi kalau misalkan kita ubah sistem kepemerintahan Islam, maka tentu saja hal seperti itu merupakan pemaksaan gitu ya untuk agama orang lain selain Islam untuk mengikuti daripada aturan tersebut, dan itu tentu saja menyimpang daripada pengamalan Pancasila, yaitu pada sila yang pertama pada poin ke-7 ini. Oke, maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban yang D, memang menyimpang daripada Pancasila, yaitu pada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada intinya tadi ya sebetulnya untuk implementasi daripada soal-soal nasionalisme ini sebetulnya balik lagi ke 45 butir pengamalan Pancasila. Jadi harus betul-betul dipahami dan betul-betul dikuasai terkait dengan 45 butir pengamalan Pancasila. Karena memang pasti akan keluar di tes CPNS 2021, pahami setiap butir Pancasila dan juga implementasinya, oke? Ini betul-betul wajib banget. Sebetulnya tidak hanya berkaitan dengan TWK, bahkan berkaitan dengan TKP juga. Maka dari itu rekan semua harus betul-betul memahami daripada 45 butir pengamalan Pancasila ini, oke?